Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan tanpa henti. Apalagi di kesempatan pagi ini dengan izin Allah kita dipertemukan dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, yaitu talabul ilmi. Satu perkara, satu kegiatan yang sangat penting, sangat kita butuhkan, makanya diwajibkan dalam Islam. Kenapa kita katakan penting dan dibutuhkan? Di antara alasannya, sebagaimana pernyataan salah seorang ulama ketika beliau ditanya oleh salah satu muridnya dengan sebuah pertanyaan, limadza natlubul ilma ya syekhana, wahai guru kami, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus mencari ilmu? Kemudian beliau menjawab dengan mengatakan agar kita tidak termasuk dalam kelompok manusia yang Allah sampaikan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Beliau mengatakan agar kita tidak termasuk kelompok manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Apa yang Allah katakan dalam ayat tersebut? Allah menyebutkan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bagi yang sering baca Al-Kahfi mungkin sering mendengar ayat ini, yang artinya qul, katakan oleh Muhammad, hal nunabbi'ukum, apakah mau kami kabarkan kepada kalian? Ini tentunya kepada umat Nabi Muhammad pada saat itu. Namun walaupun demikian, para ulama mengatakan bahwasanya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah ayat bukan karena sebab turunnya, tapi karena keumuman lafadznya. Jadi kalaupun ayat ini adalah ungkapan Nabi Muhammad kepada umatnya waktu itu, bukan berarti nggak berlaku bagi kita, tapi juga berlaku bagi kita sebagai umatnya yang fillah. Allah mengatakan, mau nggak, katakan Muhammad, mau nggak kalau aku beritahu kepada kalian tentang apa? Bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang rugi karena perbuatannya, tentang orang-orang yang rugi karena perbuatannya. Kemudian di 100 keempatnya Allah mengatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling rugi dengan perbuatannya adalah orang-orang yang dhalla sa'yuhum, menjadi sia-sia perbuatan mereka.
menjadi sia-sia ibadah mereka fil hayati dunia, ketika mereka di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, padahal ketika mereka melakukannya mereka menganggap itu perbuatan terbaik mereka. Ya, orang yang paling rugi dengan perbuatannya adalah orang yang menganggap telah berbuat baik, tetapi di akhirat sia-sia, nggak dapat apa-apa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika memberikan penjelasan tentang ayat ini, beliau mengatakan, amilu a'malan batilah ala ghairi syari'atin masyru'atin mardiyatin maqbulatin. Mereka adalah orang-orang yang melakukan sebuah perkara-perkara, amalan-amalan yang batil, yang tidak disyariatkan, tidak akan dapat ridho dari Allah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah sama-sama tahu, pernah kita bahas, di antara tanda amalan itu tidak akan diterima oleh Allah adalah ketika dalam prakteknya tidak terpenuhi dua syarat dan tidak terpenuhinya dua rukun. Ihwanillah. Apa rukun ibadah atau rukun amalan? Al-khauf war raja. Ketika mengerjakannya, ketika mengamalkannya, kita mesti menghadirkan rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah. Takut kalau nggak mengerjakannya akan datang azab Allah, dan berharap dengan mengerjakannya akan turun rahmat Allah. Dua hal ini mesti ada dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ihwanillah. Hilang salah satunya bahaya. Kemudian selain itu juga harus terpenuhinya dua syarat. Kalau tadi dua rukun, Pak, ini dua syarat. Kalau rukun adalah berkenaan dengan perbuatan itu. Kalau syarat adalah yang mesti ada sebelum perbuatan itu. Apa syaratnya? Yang pertama al-ikhlasu, niatnya harus karena Allah, bukan karena yang lain. Yang kedua ittiba'us sunnah. Dalam praktiknya, dalam praktiknya itu ketika beribadah kepada Allah harus diusahakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka terancam amalannya, terancam untuk ditolak. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan dan itu tidak pernah kami perintahkan, gak ada contohnya, fahuwa raddun, maka amalan itu akan tertolak, kata Nabi. Akan tertolak. Ihwanillah. Jangankan amalan-amalan yang besar, yang kecil saja, yang kecil ihwanillah, kalau kemudian tuntunannya kita ada-adakan sendiri gitu, ini bisa mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu hati-hati, perlu waspada. Ya, ihwanillah. Kita sering menyampaikan, daripada melakukan amalan-amalan yang baru, alangkah lebih baiknya kalau kita fokus dengan amalan-amalan yang sudah jelas gitu. Jelas diperintahkannya, jelas hukumnya, apakah itu wajib ataupun sunnah. Ini alasannya kenapa kita harus belajar, agar kita tidak termasuk dalam golongan tersebut, golongan yang ketika beramal di dunia dengan amalan yang banyak, tapi ternyata ketika hari akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun amalan yang Allah terima. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Ini ihwanillah, kita katakan kenapa belajar itu merupakan perkara yang penting. Ihwanillah, di kesempatan pagi ini kita akan coba insyaallah menyampaikan satu pembahasan atau satu perkara, ya tepatnya mungkin akan membacakan sebuah hadis yang nanti kemudian kita akan coba tarik kesimpulan-kesimpulan hikmah-hikmah dari hadis tersebut. Tentang apa hadis ini? Berbicara tentang seseorang yang berwasiat kepada anak-anaknya, kalau nanti saya mati, tolong bakar saya. Hadis ini disampaikan dalam kitab Imam Bukhari dan juga dinukil oleh Imam Muslim, termasuk juga Imam Ahmad, dan derajatnya sahih. Derajatnya sahih. Saya sempat kirim hadisnya di grup Permata, tapi nggak tahu nyampe apa enggak. Sampai ada. Taib. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita akan bacakan hadisnya. Dikatakan bahwasanya an Qatadah, dari Qatadah,
Sami'a Uqbah bin Abdul Ghafiri yaqulu, dia mendengar Uqbah bin Abdul Ghafir. Qatadah ini seorang tabi'in. Tabi'in ini adalah muridnya para sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Uqbah bin Abdul Ghafir pernah mengatakan. Ada yang mengatakan Uqbah ini adalah sahabat Nabi. Jadi gurunya Qatadah. Beliau mengatakan, yaqulu sami'tu Aba Sa'id al-Khudri, saya pernah mendengar seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id al-Khudri. Abu artinya bapak, Sa'id artinya Sa'id, bapaknya Sa'id. Jadi ini bukan nama asli, Pak. Kalau ada istilah yang kalau ada seorang bernama atau dikenal dengan Abu gitu ya, biasanya itu bukan nama asli. Dia punya nama asli. Abu itu nama gelar. Dan memang disunnahkan oleh Nabi SAW setiap orang punya kunyah, ini disebutnya kunyah. Ya. Dan biasanya ya sekarang juga di kita sudah mulai banyak menggunakan istilah ini. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama aslinya Sa'ad, punya anak Sa'id. Karena kalau di Arab itu bikin nama nggak aneh-aneh, Pak. Kadang nama kakeknya masih dipakai. Malah sampai ada kata nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Muhammad anaknya Muhammad gitu. Kalau kita kan cari nama kadang suka yang pengen unik-unik gitu, padahal enggak juga. Sunnahnya nama yang pernah kita sampaikan, yang terbaik adalah Abdullah sama Abdurrahman. Dan ini pun dibuktikan oleh para sahabat, Pak. Ketika mereka mendengar kalimat ini dari Nabi, nama terbaik adalah Abdullah sama Abdurrahman, itu banyak para sahabat yang ngasih nama anaknya dengan nama itu. Termasuk ini Abu Sa'id al-Khudri, beliau punya 5 anak laki-laki. 2 diantaranya diberi nama Abdullah, satunya diberi nama Abdurrahman. Ini namanya Abu Sa'id al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau termasuk sigorus sahabah. Sigorus sahabah itu adalah sahabat-sahabat kecil. Sahabat kecil maksudnya dipahami oleh sebagian para ulama, beliau bersama dengan nabinya, menjadi sahabat nabinya dari usia kecil dan belum dewasa Rasul sudah wafat. Ada yang mengatakan sigorus sahabah adalah sahabat-sahabat Nabi yang membersamai nabinya bukan dari awal, tapi menjelang akhir wafatnya Nabi SAW. Jadi bersama dengan Nabi cuma sebentar gitu. Tapi walaupun demikian, sahabat yang mulia ini termasuk sahabat yang paling luar biasa. Kenapa? Karena terkenal dengan gelar ulama us-sahabah, ulamanya para sahabat. Jadi walaupun usianya muda, walaupun kebersamaan dengan Nabi tidak selama sahabat-sahabat yang dari kalangan muhajirin, tapi luar biasa, beliau memanfaatkan waktunya setelah belajar dari Nabi juga untuk belajar kepada para sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Makanya gurunya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Sampai nanti pada waktunya beliau diangkat jadi mufti, Pak. Mufti di Madinah. Mufti di Madinah. Dan kalau jadi mufti kan bukan orang sembarangan, Pak. Punya wawasan ilmu yang sangat banyak. Ini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau masih ingat adalah salah seorang sahabat yang pernah berfatwa dan fatwanya dibenarkan oleh Nabi. Ketika nabinya sedang tidak bersama dengan beliau, beliau mengatakan, kami pernah bersama dengan para sahabat melakukan safar. Lalu kemudian kami singgah di sebuah daerah. Kemudian selanjutnya ketika nyampe di daerah itu, kami kemalaman, lalu minta izin untuk nginap di tempat tersebut, tetapi sama penduduk kampung tidak diizinkan. Disuruh untuk nginap di luar, bikin tenda di luar. Akhirnya para sahabat keluar di kampung tersebut dan buat tenda di samping kampung tersebut. Di tengah malam, beliau mengatakan ada salah seorang di antara mereka yang datang kepada kami lalu mengatakan, hal minkum min tabibin? Apakah di antara kalian ada tabib? Ada apa, kata mereka? Kepala suku kami tengah mengalami sakit. Ada hadis mengatakan ladhigun. Ladhig itu adalah bahasanya kena sengatan binatang berbisa sampai mengalami demam yang cukup parah gitu. Itu kepala suku kami mengalami ladhig gitu, disengat. Kemudian para sahabat mengatakan, enggak lah, walaupun kami punya tabib tapi kami enggak akan
nggak akan bantu kepala suku Anda kecuali kalau Anda siap memberikan kepada kami 1 ekor kambing. Lalu dia mengatakan, kenapa enggak? Kalau kalian bisa menyembuhkan kepala suku kami, akan kami berikan kambing-kambing. Malah mungkin lebih akan kami berikan, bukan cuma 1, lebih, kata beliau. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri Al-Filah maju, Pak. Maju. Lalu kemudian dibawa ke rumah sang kepala suku. Nyampe di sana diruqyah, Pak. Diruqyah dibacakan Al-Fatihah. Dalam sebuah riwayat dibacakan 7 kali Al-Fatihah. Padahal ini orang kafir, Ikhwanullah. Orang kafir, bukan orang muslim. Dibacakan Al-Fatihah 7 kali, diulang-ulang. Selesai, ditinggalkan kemudian. Besok pagi ketika mereka bangun, ternyata menemukan beberapa ekor kambing di depan tenda mereka. Ruqyahnya sahabat Abu Sa'id berfungsi, Pak. Menyembuhkan orang kafir ini. Sampai sahabat kemudian mengatakan, wah bener nih, kita bagi-bagi ya kambingnya. Tapi Abu Sa'id mengatakan, enggak, jangan dulu. Maksudnya kenapa? Kita nggak tahu status hukumnya nih, boleh apa tidak, haram apa enggak. Kita bawa dulu di kambing-kambing ke Madinah. Kita datang ke Nabi SAW, tanyakan bagaimana hukum kambing ini. Sampai kemudian beliau dan para sahabat yang lain membawa kambing tersebut sampai ke Madinah. Sampai di Madinah kemudian ketemu dengan Nabi, disampaikanlah ke Nabi tentang kasus yang beliau alami. Assalamualaikum. Disampaikan lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, min aina arafta annal fatihata minar ruqa. Dari mana engkau tahu, wahai Abu Sa'id, kalau surat Al-Fatihah itu adalah ayat yang bisa dibikin jampe-jampe gitu, Pak. Dibuat untuk ruqyah gitu. Kemudian Nabi mengatakan, silakan sembelih kambing yang kalian dapatkan, dan kalau bisa aku minta sebagiannya, kata Nabi. Berikan kepadaku sebagiannya. Akhirnya kambing-kambing tersebut disembelih, pada Nabi pun ikut memakan kambing tersebut. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Makanya kata para ulama, ruqyah itu bukan sebuah hanya perkara yang dikhususkan buat orang-orang Islam, tapi juga ini bisa berfungsi bagi orang-orang non-muslim. Tetapi ini kembali kepada orang yang meruqyah. Maksudnya bagaimana? Kembalinya sekuat apa keyakinannya tentang firman Allah tersebut bisa menyembuhkan orang. Kayak kita, Pak, biasanya kesembuhan yang kita dapatkan ketika datang ke sebuah dokter kan disertai dengan keyakinan, di dokter bagus nih gitu. Kan gitu. Kita kan suka milih-milih dokter itu. Ke dokter fulan itu lebih bagus. Ini ada semacam sugesti gitu. Begitu pula dengan ayat-ayat Allah. Apalagi Allah dengan tegas mengatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai obat. Sebagai obat. Malah kata para ulama, shifa itu sebuah obat yang digunakan bukan hanya untuk penyakit fisik, tapi juga penyakit non fisik. Penyakit non fisik. Kita tahu, Pak, dan kita banyak membaca sejarah bagaimana para sahabat Nabi yang sebagiannya masuk Islam gara-gara dengar bacaan Al-Quran. Penyakit hatinya terobati ketika mereka dengar Al-Quran. Seperti contohnya sebagian menyebutkan kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun kata para ulama termasuk Imam An-Nawawi kalau tidak salah, kisah tentang masuk Islamnya Umar itu adalah hadis yang dhaif. Tidak ada sanadnya, Pak. Itu kan disebutkan dalam sebuah kitab, tapi ulama yang menyebutkannya tanpa sanad, tanpa dari siapa gitu. Ya, sama-sama kita ketahui Umar bin Khattab suatu ketika di malam hari itu meronda, karena ada sebagian sahabat sudah hijrah ke Madinah. Ketika meronda, beliau melihat di pinggiran Mekah itu ada seorang perempuan sambil menggendong bayi tengah naik ke atas bukit. Pas lihat, namanya Ummi Abdillah.
Diteriaki, "Hai Ummi Abdillah, lagi ngapain kau di sana? Turun. Malam-malam begini aneh sekali kau kemudian harus naik-naik bukit." Dia mengatakan, "Yang aneh itu kalian, bukan kami." Gitu. Kenapa? Aneh kalian karena kenapa kalian melarang kami untuk beribadah kepada Tuhan kami? Kami ingin keluar dilarang, nggak boleh. Jadi mereka kalau mau keluar harus lewat satu pintu. Tapi nggak boleh sama orang-orang Quraisy. Makanya orang-orang yang hijrah pada waktu itu naik ke atas bukit di malam hari agar nggak ketahuan. Dia mengatakan, "Aku sengaja naik ke atas bukit ini untuk menyelamatkan akidahku, mencari tempat ibadah yang nyaman. Karena di sini kalian membuat kami tidak nyaman." Nah dari sini kemudian Umar bin Khattab merasa, kok sampai begini keyakinan orang sama agama Muhammad gitu. Berani malam-malam keluar rumah naik ke atas bukit sambil gendong bayi perempuan lagi. Waktu itu kebetulan Ummi Abdillah akan berangkat hijrah ke Madinah dengan beberapa kelompok gitu, dengan beberapa orang. Tapi yang lain sudah duluan, beliau tertinggal, ketahuan sama Umar bin Khattab. Karena kasihan Umar mengatakan, "Ya sudah, berangkat saja di sana." Diizinkan kemudian Pak. Sampai kemudian beliau naik ke atas bukit, turun, di bawah teman-temannya sudah menunggu. Pas kelihatan mereka mengatakan, "Dari mana? Kok lama banget?" Dia mengatakan, "Tadi saya ketemu sama Umar." "Terus gimana Umar?" "Nggak tahu. Malam ini Umar justru mengizinkan saya untuk meninggalkan saya. Maksudnya untuk melepaskan saya pergi gitu." Sampai kemudian, wah jangan-jangan Umar bakal masuk Islam nih gara-gara engkau nih gitu. Tapi sebagian mengatakan, nggak mungkin. Kalau Umar masuk Islam, unta-unta juga akan ikutan masuk Islam. Karena orang-orang nggak percaya kalau Umar akan masuk Islam, saking punya kebencian yang sangat besar sama Rasulullah SAW. Tapi kemudian di pagi harinya, dikatakan dalam riwayat yang sering kita dengar, kisahnya Ummi Abdillah di malam hari yang beliau alami membuat pikirannya terus berputar gitu. Sampai dia berinisiatif untuk membunuh Nabi Muhammad karena dianggap telah mencerai-beraikan orang-orang jahiliyah, orang-orang Quraisy. Dia keluar rumah bawa pedang, lalu kemudian jalan, di tengahnya ketemu dengan sahabat Nabi. Ditanya mau kemana? Mau bunuh Muhammad. Ngapain dibunuh gitu? Dia sudah bikin umat kita, umat Quraisy ini, bangsa Quraisy terpecah-pecah nih. Ada orang tua musuhan sama anaknya, suami pisah dengan istrinya gitu, gara-gara Muhammad. Kemudian dia mengatakan, "Ngapain ngurusin Muhammad? Tuh urus keluarga kamu sendiri. Saudaramu sendiri sudah masuk dalam agamanya Muhammad." Lalu kemudian dia pun pergi ke rumah adiknya yang kebetulan sedang belajar baca Al-Quran. Beliau adik perempuannya punya ipar satu laki-laki, ditambah dengan seorang sahabat sedang belajar Al-Quran. Pas mau masuk dengar, sampai akhirnya singkat cerita digedor-gedor pintunya, dibukain pintu, kemudian dipukul adik iparnya, malah adik perempuannya pun dipukul juga sama. Sampai pada akhirnya singkat cerita dapatlah mushaf yang dibaca sama adik perempuannya. Ketika beliau baca, kebetulan surat Toha, dan tiba-tiba terenyuh hatinya dan langsung masuk Islam. Ini jadi obat Pak, jadi obat apalagi bagi orang-orang beriman. Apalagi bagi orang-orang yang beriman. Kita pernah menyebutkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau masih ingat, Abu Bakar pernah suatu ketika punya komitmen untuk membantu salah satu dari kerabatnya. Ada seorang kerabat tiap hari diberikan bantuan sama Abu Bakar, diberi bantuan makanan, bantuan uang dan lain sebagainya gitu. Suatu ketika ada kasus yang berkenaan dengan Aisyah yang disebut dengan hadithul ifki. Aisyah dituduh sama orang-orang munafik telah berbuat hal yang tidak diperintahkan dalam agama. Ternyata orang yang dibantu sama Abu Bakar ini malah ikut bantu menyebarkan isu tersebut. Dan ketika beliau tahu Abu Bakar As-Siddiq tentang apa yang dilakukan sama orang ini, dia mengatakan, "Demi Allah, mulai saat ini akan kuhentikan bantuan yang kuberikan kepadanya. Gak akan lagi diberikan kepadanya." Akhirnya Pak, betul dihentikan tuh. Gak ngasih lagi karena kesal gitu. Ini orang gak tahu diri, udah dibantu malah menjelekkan keluarganya gitu. Tapi kemudian turun ayat Pak.
wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah an yu'tu ulil qurba wal yatama wal masakin wal yatama wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala yaghfirullahu lakum ala tuhibuna an yaghfirullahu lakum, yang artinya tidak boleh, tidak layak bagi orang yang memiliki keluasan harta untuk menahan sedekahnya, menahan infaknya karena ada sebuah kasus. Hendaklah dia memaafkan dan hendaklah dia berlapang dada. Tidakkah kalian menyukai kalau Allah mengampuni kalian? Ini ayatnya. Tidak layak, kata Allah, orang yang punya kelebihan harta lalu dia tahan hartanya dari bersedekah karena menganggap seseorang yang akan diberikan sedekah nggak layak untuk dapat sedekah gitu. Sekedar prasangka, ada kekecewaan. Nggak boleh, kata Allah. Hendaklah dia memaafkan, dia berlapang dada. Karena dengan hal itu Allah akan mengampuni kalian. Ketika dia baca ayat tersebut, Pak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu langsung kemudian mengatakan, aku menarik kembali ucapanku dan aku akan terus memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Jadi betul-betul Quran jadi obat, Pak. Quran jadi obat. Cuman sayangnya, kita sangat jarang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka efek positif dari Al-Quran jarang kita dapatkan. Kalaulah seandainya setiap muslim di atas muka bumi ini punya waktu khusus berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun cuma sebatas membaca saja, insya Allah itu akan ada dampak yang sangat besar. Gak harus lama-lama, yang penting punya komitmen untuk baca tiap hari, walaupun cuma sehalaman, ada dampaknya. Kita pernah membaca sebuah kisah, walaupun ini masih dipertanyakan tentang kebenarannya, tentang salah seorang perempuan yang kemudian diponis oleh dokter tidak mungkin hidup lama gitu, karena punya penyakit sudah stadium 4 kanker. Lalu dia berazam, udahlah saya mau umroh, kalaupun saya mati nggak apa-apa, mati di Mekah gitu. Dikumpulkan semua uang yang dia miliki, berangkat kemudian, Pak, umroh dalam kondisi begitu. Lalu kemudian di Mekah itu, ketika dia baca Quran, dia menemukan sebuah ayat di Quran surat apa ayatnya, yang kalimatnya lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah seandainya kami turunkan Quran ini kepada gunung, maka kamu akan lihat gunung itu meleleh, hancur, saking takutnya kepada Allah. Dia merenung, Pak, dengan pikirannya merenung gitu. Ini Quran kalau turun ke gunung, padahal gunung itu isinya kan batu, sesuatu yang keras-keras gitu. Kata Allah bakal hancur, bakal meleleh. Dia lalu ngambil satu kesimpulan, menurut dia sih gitu. Ya bisa jadi kalau gitu yang lebih lembek dari ini bisa juga hancur gitu. Lalu dia manfaatkan setiap waktu yang dia miliki di Mekah itu dengan baca Quran terus, Pak. Terus dibacain Quran gitu. Dia baca Quran terus gitu. Sambil minta kesembuhan kepada Allah, minta disembuhkan oleh Allah. Sampai akhirnya selesai masa umroh, dia pulang ke Indonesia katanya gitu. Kemudian dia periksakan penyakitnya dan dokter pun kaget-kaget. Kenapa? Karena tiba-tiba penyakitnya mulai memudar. Rahimakumullah. Allah alam betul apa tidaknya. Tapi inilah yang memang apa ya? Yang kelebihan dari Al-Qur'an gitu. Huwa syifaun. Dia adalah obat. Obat bukan cuma untuk fisik, malah bukan cuma juga untuk non fisik, tapi juga obat kehidupan, Pak. Petunjuk dalam kehidupan. Maka orang yang paling sering berinteraksi dengan Al-Qur'an ini akan jadi orang-orang yang luar biasa. Kita kembali Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau seorang sahabat yang pernah ikut beberapa kejadian-kejadian penting dalam sejarah seperti perang Khandaq, kemudian Bai'atul Ridwan.
Ini sekilas tentang sosok sahabat. Kalau kita melihat beberapa kitab-kitab hadis, kita akan menemukan kalau sahabat yang mulia ini, ikhwanu fillah rahimakumullah, meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya kemudian kata Sa'id Al-Khudri, yuhaditsu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id mengatakan, Rasul pernah menceritakan kepada kami, anna rajulan fi man kana qablakum. Dulu ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini hidup sebelum kalian. Rasyahullahu malan wa walada. Laki-laki ini Allah berikan anugerah yang banyak kepadanya berupa harta dan anak-anak. Jadi orang kaya termasuknya. Faqala liwaladihi, suatu ketika dia kumpulkan anak-anaknya, kemudian dia berkata kepada anak-anaknya, la taf'alunna ma amurukum bihi au la uwaliyanna mirathi ghairakum. Saya ingin menyampaikan kepada kalian satu hal. Kalau kalian mengerjakan hal ini, maka itu bagus bagi kalian. Tapi kalau kalian tidak mengerjakannya, kata dia, saya akan bagikan harta yang kumiliki kepada orang-orang sebelum kalian, kepada orang-orang selain kalian. Dia ingin berwasiat, Pak. Dia ingin berwasiat. Saya akan berwasiat kepada kalian dan saya minta kalian mengerjakannya. Kalau tidak, diancam, Pak. Kalau tidak, saya akan bagikan harta yang saya miliki bukan kepada kalian. Apa wasiatnya? Dia mengatakan, idza ana mutu fa ahriquni. Kalau saya nanti mati, tolong bakar saya. Kalau saya nanti mati, tolong bakar saya. Wa aktsaru ilmi annahu qala summa ishaquni wadhruni firrihi fa inni lam abtahir indallahi khaira. Dia mengatakan nanti kalau sudah dibakar, lalu kalian masih menemukan tulang-tulang yang belum hancur, tuh tulang dihancurin dulu, bikin sampai bubuk gitu. Nanti setelah itu kemudian bawa bubuk dari tubuhku ini, kata beliau, ikhwan fillah rahimakumullah, ke sebuah tempat yang banyak anginnya, kemudian taburkan. Jadi biar ke bawah sama angin. Malah di dalam hadis yang lain, bawa ke pinggir pantai yang lagi kenceng anginnya, kemudian taburkan biar ke bawah sama angin, juga terbawa sama laut, sehingga terpecah-pecah gitu. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia mengatakan, saya tidak punya kebaikan sedikit pun untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya khawatir, saya takut gitu, karena nggak punya kebaikan, nanti menghadap Allah justru malah terancam gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lalu kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, ikhwan fillah rahimakumullah, wa innallaha yaqdiru alayya an yu'adzibani, dan sungguh Allah Maha Kuasa untuk menyiksaku. Jadi mungkin dalam anggapan dia, ikhwan fillah rahimakumullah, dia tidak tahu kalau Allah itu Maha Kuasa, bisa mengumpulkan bagian-bagian tubuh walaupun terpencar-pencar gitu, ikhwan fillah. Dia nggak tahu kalau Allah Maha Kuasa itu. Dia yakin adanya Allah, kata para ulama, dia yakin adanya Allah, cuman dia tidak tahu, dia jahil tentang sebagian sifat Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tahu tentang Allah, yakin tentang Allah, beriman kepada Allah, cuman tidak tahu tentang sebagian sifat-sifat Allah. Makanya dia meminta kepada anak-anaknya untuk dibakar, kemudian nanti serbuknya ditaburkan dengan anggapan takut ya Allah mungkin nggak bisa ngumpulin lagi gitu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, qala Abu Sa'id mengatakan, fa akhadha minhum mitsaqan fa fa'alu dzalika bihi. Anak-anaknya kemudian bersumpah untuk mengerjakan apa yang disampaikan sama ayahnya, dan ketika ayahnya wafat, mereka pun melakukan wasiatnya. Apa wasiatnya tadi? Dibakar. Ya Allah, dibakar. Kemudian
Faqala Allahu, ketika kiamat sudah terjadi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang tersebut. Qala Allahu, Allah berfirman kepada orang tersebut, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang membuat Anda melakukan hal yang Anda wasiatkan kepada anak-anak Anda? Kemudian faqala, dia mengatakan, makhafatuka, karena aku takut kepadamu ya Allah. Itu alasannya, karena aku takut kepadamu ya Allah. Qala fama talafahu ghairuha. Lalu Allah kemudian mencurahkan rahmat kepadanya. Allah kemudian memberikan ampunan kepadanya. Ini hadisnya yang rahimakumullah. Di hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari masih dari Abi Sa'id Al-Khudri, kalimatnya agak sedikit berbeda. Ini lebih ada sedikit perbedaan lah gitu. Dikatakan bahwasanya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan kana qablakum, ada seorang laki-laki yang hidup sebelum kalian, raghasahullahu malan, yang Allah berikan banyak harta kepadanya. Faqala li banihi, lalu dia berwasiat kepada anak-anaknya, lamma hudira ayu abin, lamma hudir, ketika dia sedang sakarat, berwasiat. Apa wasiatnya? Ayu abin kuntu lakum, maksudnya atau artinya, menurut kalian saya bapak seperti apa sih? Apakah bapak yang baik atau bapak yang tidak baik? Kemudian anak-anaknya mengatakan, khairu abin, kau adalah bapak terbaik bagi kami. Berarti bapak ini masih memberikan kebaikan-kebaikan kepada anaknya sebagai seorang bapak gitu, Pak. Berikutnya kemudian, fa inni lam a'malu khairan qattu, tapi saya enggak punya kebaikan sedikit pun. Tidak punya kebaikan sedikit pun. Fa idza mittu, kalau nanti aku mati, kata dia, fa ahriquni, maka tolong bakar aku. Tsumma ishaquni, tsumma daruni fi yaumin asifin. Nanti kemudian selanjutnya habis dibakar, hancurkan, kumpulkan debu jasadnya, kemudian taburkan yauman asif, di hari yang penuh dengan angin. Kemudian fafa'alu, mereka melakukan apa yang diwasiatkan. Lalu dikatakan fajama'ahullahu azza wa jalla, lalu Allah mengumpulkan debu-debu dari jasadnya. Dalam hadis yang lain, Allah memerintahkan kepada laut, air, ayo kumpulkan lagi yang dulu pernah kalian bawa dari jasad orang ini. Kemudian kata kepada bumi juga begitu, tolong kumpulkan lagi jasad, bagian-bagian jasad yang kalian pernah bawa dari orang ini gitu. Terkumpul, kemudian nyatu lagi, kemudian jadi manusia lagi. Ketika sudah bangun, Allah berkata kepadanya dengan mengatakan, mahamalaka, apa yang membuat Anda berbuat seperti ini? Kemudian qala, dia mengatakan, makhafatuka, karena ketakutanku kepadamu ya Allah. Kemudian fatalaqahu birahmatihi, mendengar kalimat itu Allah mencurahkan kepadanya rahmatnya. Dalam ungkapan yang lain, Allah mengampuni semua dosa-dosanya dan Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini hadis, dua hadis dari beberapa hadis yang menceritakan tentang orang yang berwasiat agar dibunuh. Apa faidah yang bisa kita ambil, Pak? Hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, kata para ulama, hadis ini berbicara tentang dahsyatnya al-khauf, atau pentingnya punya rasa takut kepada Allah. Ini poin yang pertama, tentang pentingnya punya rasa takut kepada Allah, atau rasa takut itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Namun tentunya rasa takut yang kita sedang maksud di ayat ini atau di hadis ini bukan takut secara umum, tetapi takut yang khusus. Takut itu terbagi setidaknya ada 4 bagian. Ada takut tabi'i namanya, khaufu tabi'i, takut yang bagian dari tabiat. Ada khaufu maksiyah, ada kemudian khaufu al-ibadah, dan ada khaufu asir. Ada 4 macam rasa takut. Yang pertama takut tabi'i, takut yang merupakan bagian dari tabiat manusia. Dan ini mah diperbolehkan. Seperti contohnya
takut dengan binatang-binatang yang buas, yang kalau dibiarkan bisa mengancam dirinya. Ini mah wajar, nggak ada masalah. Ada orang takut anjing, ada orang takut singa, ada orang takut apa gitu. Ini sangat wajar, diperbolehkan. Ya. Yang kedua ada takut maksiat. Takut maksiat adalah takut kepada makhluk tetapi mengakibatkan berlaku maksiat kepada Allah, dan ini nggak boleh, hukumnya haram. Contoh seperti ketika seseorang diperintahkan oleh bosnya untuk mengotak-atik angka atau melakukan sebuah kemaksiatan, maka ini jangan gara-gara takut kepadanya, kalau kemudian dilakukan dia telah berbuat dosa, Pak. Ya, ini takut maksiat namanya, dan tidak boleh. Ada kemudian takut ibadah. Apa itu takut ibadah? Takut ibadah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dengannya kita menjadi beribadah kepada Allah dan kita berharap banyak kepada Allah. Tapi hati-hati, takut ibadah ini ada dua macam. Ada yang mahmudah, ada yang madzmumah. Yang mahmudah terpuji, ya tadi kalau ketakutan kita memunculkan ibadah kepada Allah. Yang madzmumah, yang tercela adalah sebuah ketakutan yang membuat seseorang kemudian berputus asa dari rahmat Allah. Ada orang Pak saking takutnya dengan hari kiamat kadang nggak beramal. Saking takutnya dengan kematian diam aja gitu, gak ada gerakan, gak ada persiapan. Ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Disebutnya dengan takut ibadah tetapi tercela, nggak boleh dimiliki. Ada kemudian terakhir takut sir namanya, Pak. Takut sir itu adalah ketakutan kepada sesuatu yang sebenarnya tidak akan memberikan dampak apa-apa. Dulu Imam Rahimahumullah ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya di Mesir itu ada sebuah daerah, Imam Rahimahumullah, sebuah daerah yang dulunya ada seseorang yang dianggap soleh dan dianggap wali. Dianggap soleh dan dianggap wali. Sampai-sampai ketika orang ini wafat, namanya sering dijadikan sebagai nama untuk sumpah. Kayak semacam kita kan Pak, kadang kalau kalau ada seseorang ketika minta bantuan lalu kemudian dikasih, dia mengatakan demi Allah saya lagi butuh nih. Karena ada kalimat demi Allah untuk menguatkan kalau kita betul lagi butuh, pengen bantuan gitu. Nah, Allah ini diganti sama nama wali ini, Pak. Jadi bukan demi Allah, demi fulan gitu. Di Mesir ada sampai kejadian begitu. Ada salah seorang mahasiswa yang berangkat ke Mesir. Dia pernah belajar tentang hal seperti hal yang tidak dibolehkan. Lalu nyampe ke Mesir, ada orang sampai minta-minta nyebutin nama itu, Pak. Demi Allah, demi fulan tolong berikan kepadaku bantuan, dikasih duit, Pak. Dia nyebut lagi kemudian tolong berikan. Akhirnya duit itu malah diambil sama beliau. Pas diambil, kenapa diambil? Karena engkau bersumpah bukan karena Allah, untuk yang lain. Sedangkan dalam Islam itu nggak boleh gitu. Lalu kemudian betul diambil tuh uang dan ditinggalkan orang tersebut. Sampai ada sebagian orang yang bersama dengan beliau itu langsung merasa khawatir, takut ada adab yang menimpa kepada orang ini, mereka kena gitu. Karena gara-gara diambil lagi uangnya dengan alasan orang yang akan diberi mengucapkan sesuatu yang bagi mereka adalah hal yang penting gitu, dianggapnya ibadah. Nah, ini disebut dengan khauf sir namanya, Pak. Khauf sir, takut kepada sesuatu, ada perasaan dia bisa menentangkan sesuatu padahal tidak sama sekali. Kayak semacam contoh yang lain, ada ketakutan, kita pernah menyampaikan lewat ke sebuah tempat, katanya harus lempar rokok, harus lempar koin. Disebut dengan khauf sir, Pak. Ini nggak boleh. Lewat ke sebuah tempat, katanya ini angker dan lain sebagainya, harus bilang punten dan lain sebagainya. Ini pun sama, Pak, khauf sir namanya. Yang diajarkan oleh Nabi ketika kita datang ke sebuah tempat, kita berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairu hadzal makan wa khairu ma haula wa a'udzubika min syarri hadzal makan wa syarri ma haula. Itu doanya.
Yang artinya, ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan tempat ini dan kebaikan di sekitar tempat ini. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan tempat ini dan keburukan sekitar tempat ini. Ini poin yang pertama. Jadi ketakutan kepada Allah merupakan ibadah yang sangat penting yang mesti kita miliki. Maka tadi kita katakan, ikhwanullah, takut ini adalah bagian dari rukun al-ibadah. Rukun al-ibadah. Ini hikmah yang pertama dari hadis yang berkenaan dengan orang yang ingin dibakar setelah wafatnya. Berikutnya kemudian ikhwanullah rahimakumullah, faedah yang kedua dari hadis yang tadi kita bacakan berkenaan dengan qudratullah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk mengumpulkan kembali, menghidupkan kembali jenazah yang sudah meninggal dunia. Walaupun dia tercerai-berai, walaupun dibawa sama laut, dibawa sama angin, dibawa sama tanah dan lain sebagainya. Jadi ini membantah sebagian pemikiran orang-orang ateis yang mengatakan mustahil orang yang sudah mati bisa hidup lagi. Kita katakan tidak mustahil. Sebagaimana Allah mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada, maka Allah sangat mampu atau lebih mampu untuk mengembalikan sesuatu yang sudah ada. Malah kita banyak menemukan dalam beberapa riwayat, jangankan nanti pada hari kiamat, ketika di dunia saja Allah sudah membuktikan kemahakuasaannya untuk menghidupkan kembali yang sudah meninggal dunia. Kita ingat barangkali kisahnya Nabi Musa atau Nabi Ibrahim yang minta agar Allah menghidupkan kembali, lalu Allah merintahkan untuk memecah-pecah burung. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhwanullah. Karena Allah mengatakan, ayo silahkan ambil seekor burung, lalu kemudian sembelih, lalu kemudian cacak bahasa kitanya, dan sebarkan di beberapa tempat. Sayapnya di mana, kepalanya di mana, yang di mana gitu. Tiba-tiba kemudian Allah memanggil semuanya kembali, menyatu kembali dan hidup kembali. Atau ada kisah yang sebagian mengatakan Nabi Uzair. Ketika Nabi Uzair datang ke sebuah tempat, lalu berteduh di sebuah pohon, ketika lihat ke depan ada sebuah perkampungan yang sudah tidak ada kehidupan padanya. Bangunan sudah pada roboh, orang-orang sudah nggak ada aja, udah nggak ada kehidupan gitu. Kota mati disebutnya. Tiba-tiba dia mengatakan, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali kampung ini ya? Lalu kemudian fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Ketika dia istirahat, tertidur, Allah tidurkan dia 100 tahun, Pak. Ditidurkan orang ini 100 tahun. Kemudian dibangunkan lagi. Ketika dibangunkan, ada seorang datang sebagai mengatakan malaikat Allah utus kepadanya, lalu bertanya, "Kam labitha? Antum sudah berapa lama tidur?" Dia mengatakan, "Oh, labithu yauman aw ba'dha yaum." Kayaknya sehari atau 2 hari deh. Lalu dikatakan kepadanya, "Bal labitha mi'ata amin." Enggak, kamu tidur sudah 100 tahun, kata malaikat itu. Famdur ila himarika, tuh lihat keledai, dia bawa keledai udah tulang belulang, Pak. Famdur ila ta'amika, lihat makananmu sudah lapuk, sudah enggak ada gitu. 100 tahun. Tapi kemudian Allah bangkitkan itu semua kembali, Pak. Dihidupkan kembali. Sampai dia kemudian mengatakan, sekarang aku tahu Allah Maha Kuasa. Tapi kata para ulama, awas jangan coba-coba kita memuji Allah dengan itu, Pak. Ya, nggak boleh. Ya Allah yang buktikan kalau Engkau Maha menghidupkan, tolong hidupkan ini, nggak boleh kayak gitu. Ya, tidak boleh. Ini poin yang kedua, kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati, ya, walaupun kematian seseorang itu atau jenazahnya sudah tercerai-berai, sudah kemana-mana. Berikutnya pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil tentang tidak bolehnya mengkafirkan seorang muslim karena perbuatan dosanya. Ini poin penting, tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Kita ulangi, tidak boleh
sembarangan mengkafirkan orang, tapi orang di sini maksudnya orang muslim yang masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, walaupun dia banyak berbuat dosa, dengan catatan perbuatan dosa yang dia lakukan adalah karena kejahilan, bukan karena menyepelekan. Awas kita katakan orang muslim ya, karena kalau orang kafir, Mbak, nggak apa-apa, kita katakan kafir, nggak usah ragu. Kalau jelas kafir nih, kita sebut dia kafir, nggak ada masalah. Malah kata sebagian para ulama itu termasuk bagian dari hal yang dianjurkan. Jangan ragu mengatakan kafir orang kafir, seperti orang non muslim, silakan. Karena sebagian orang hari ini mulai mencoba menghilangkan makna kafir dengan kalimat-kalimat yang seolah-olah itu bukan hal yang buruk gitu, Pak. Kayak semacam non muslim yang ujung-ujungnya nanti akan kembali seperti yang pemahaman sebagian orang berkenaan dengan semua agama itu sama. Kan mereka juga ikut kepada Nabi Musa, mereka juga nabinya ke Nabi Isa, sama aja kayak kita nabinya Nabi Muhammad. Padahal ini sebuah pendapat yang keliru. Nabi Muhammad pernah mengatakan, kalaulah seandainya saat ini Nabi Musa kalaulah seandainya Nabi Musa hari ini masih hidup, maka pertama kewajiban yang harus dia lakukan ketika mengetahui aku adalah mengikuti aku, kata Nabi. Karena Nabi Muhammad memang Allah sudah cantumkan tentang kedatangannya di kitab Zabur ataupun di kitab Injil, di kitab Taurat dan di kitab Injil. Dan ini sebagaimana perkataan Nabi Isa sendiri. Nabi Isa mengatakan dalam sebuah ayat yang Allah abadikan dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah aku adalah utusan Allah, yang Allah utus, yang nanti sebelum datangnya Nabi Muhammad atau Nabi yang disebut dengan Ahmad. Dan Ahmad itu adalah nama lain nama lain dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dalam kitab Taurat ada nama Nabi Muhammad diungkap. Ya, ini yang pertama. Yang ketiga, tidak boleh mengkafirkan sembarangan. Dalam sebuah hadis ada hadis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafirun, kalau ada seseorang berkata kepada saudaranya ya kafir dengan perkataan wahai orang yang kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma, maka sungguh kata Nabi akan kembali kepada salah satunya. Maka sungguh kata Nabi akan kembali kepada salah satunya. Ya. Hadis ini kata para ulama adalah hadis yang betul-betul memberikan larangan kepada kita untuk tidak boleh mengatakan kafir kepada saudara muslim kita. Kenapa? Karena di hadisnya barang siapa yang berkata kepada saudaranya, di sini maksudnya orang muslim. Karena al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam juga. Maka akan kembali kepadanya. Maksudnya kembali kepadanya adalah sebagian mengatakan bahwasanya kalau kekafiran itu tidak ada di orang yang dia anggap kafir, maka itu akan kembali kepada orang yang mengatakannya. Walaupun ada juga yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah perbuatan itu secara tidak langsung telah membuat dia kafir. Kan dalam hadis yang lain, Pak, orang mukmin itu dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Seperti satu tubuh. Artinya apa yang dia lakukan kepada saudaranya sedang dia lakukan terhadap dirinya sendiri gitu. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga mengatakan maksudnya adalah dia telah melakukan sebuah perbuatan yang bisa menyebabkan kepada kekafiran. Jadi belum tentu kafir mengatakan orang lain kafir itu gitu. Wallahu a'lam bishawab, tapi intinya hadis ini melarang kita untuk tidak boleh mengatakan kafir kepada saudara muslim. Ya Allah.
Berikutnya kemudian dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fahuwa kaqatlihi. Barang siapa yang menuduh orang beriman dengan tuduhan kafir, maka kata Nabi itu seperti membunuhnya. Itu seperti membunuhnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan annal kufra hukmun syar'iyyun wa innama yuthabbitu bil adillati syar'iyyah. Ketahuilah sesungguhnya kekafiran itu atau kekufuran itu adalah hukum syar'i. Maka tidak boleh diterapkan kepada seseorang kecuali dengan dalil-dalil yang jelas. Dengan dalil-dalil yang jelas. Contoh tadi kita katakan, kalau ke non-muslim boleh kita katakan kafir karena Allah sudah mengatakan begitu. Contoh ketika Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsun tsalatsa. Sungguh telah menjadi kafir orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga, Allah itu tiga. Tiga dalam satu atau satu dalam tiga. Waliyadzubillah tsumma liyadzubillah. Sampai kemudian dikatakan Pak Syekhul Islam, masih pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, falihada kana ahlul ilmi was sunnati la yukaffiruna man khalafahu. Makanya dengan hadis-hadis yang tadi, ahlus sunnah dan para ulama tidak pernah mengkafirkan orang-orang walaupun berbeda pendapat, walaupun menyelisihi pendapat mereka. Wa in kana dzalikal mukhalif yukaffiruhum, walaupun orang yang tidak mereka kafirkan itu mengkafirkan mereka. Paham kan? Para ulama tidak mengkafirkan orang yang berbeda pendapat walaupun orang ini mengkafirkan ulama ini. Berikutnya kemudian kata beliau, falaisa lil insani an yu'aqiba bimithlihi. Karena seseorang tidak boleh dihukum dengan yang semisal. Dia mentang-mentang dia bilang ke kita kafir, kita bilang dia kafir juga nggak boleh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Contoh seperti kata beliau memberikan penjelasan Pak, tidak boleh menghukum seseorang dengan perbuatannya. Beliau memberikan contoh, kaman kadzdzaba 'alaika wa zana bi ahlika laisa laka an takdziba 'alaihi wa tazni bi ahlihi. Kalau ada orang yang berbuat bohong kepada Anda atau menzinahi keluarga Anda nggak boleh berbuat bohong kepadanya, tidak boleh juga membalas dengan berzina kepada keluarganya. Betul kan Pak? Nggak boleh, kata beliau. Li'annal kadziba wa zina haramun li haqqillah. Karena perbuatan dusta, karena perbuatan zina merupakan perkara yang Allah haramkan. Perkara yang Allah haramkan. Wa kadzalika at-takfir. Begitu pula mengkafirkan. Ini hak Allah gitu. Ini hukum syara gitu. Fala yukaffir illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Maka tidak boleh mengkafirkan kecuali orang yang sudah Allah kafirkan atau yang Rasul kafirkan. Ini pelajaran yang ketiga tentang tidak bolehnya mengkafirkan orang lain walaupun dia tidak punya kebaikan sekecil apapun yang kita lihat, dengan syarat dia masih punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk poin yang keempat juga hikmahnya, bisa jadi Allah tetap ngasih ampunan kepadanya. Dan ini buktinya. Dia mengatakan bahwa saya tidak punya kebaikan apapun untuk menghadap Allah, tapi saya takut dengan siksa Allah. Ikhwan fillah, saya tidak punya kebaikan kata dia, tapi saya takut untuk menghadap Allah. Takut Allah mengadab saya, karena Allah Maha Kuasa untuk mengadab saya. Maka tolong bakar saya. Nah, kalimat tidak punya kebaikan kan berarti nggak punya kebaikan, tapi masih punya keyakinan, masih punya ketakutan kepada Allah. Ternyata gara-gara ini, Allah berikan ampunan kepadanya. Allah berikan ampunan kepadanya. Tapi tolong, jangan gara-gara hadis ini kemudian kita pun tidak berbuat apa-apa, sebatas memiliki keyakinan, ketakutan kepada Allah. Karena takutnya, ketakutan kita nggak sama dengan ketakutan orang ini. Keyakinan kita nggak sama dengan keyakinan orang ini, gitu. Jangan kemudian gara-gara ini kita nggak sholat, kita nggak apa, gitu. Lalu kemudian merasa, lah, ini tidak boleh. Alangkah lebih baiknya kalau kemudian kita terus berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan
agar turun rahmat Allah. Hadis yang serupa dengan hadis ini, Pak, yang berkenaan dengan Allah memberikan ampunan rahmat kepada orang yang walaupun nggak berbuat baik, malah pelaku dosa gitu. Kita pernah menyampaikan dulu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan kana fi bani Israila akhawayaini. Dulu pernah di zaman Bani Israel hidup dua orang yang bersaudara. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang satu bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, yang satunya tukang berbuat pelanggaran kepada Allah. Lalu kemudian ikhwanullah, suatu ketika yang ahli ibadah ini kata Nabi sering mengingatkan adiknya, saudaranya yang suka berbuat maksiat. Diingatkan agar dia berhenti dari kemaksiatannya. Terus diingatkan. Sampai suatu ketika ada saudaranya ini berbuat maksiat, diingatkan, dan ketika diingatkan ini agak tersinggungnya luar biasa. Sampai dia mengatakan, Abu Itha muraqiban bi, apakah Anda diutus oleh Allah untuk terus mengawasi saya gitu? Gara-gara perkataan ini ahli ibadah mengatakan lan yaghfirullahu laka abada. Allah nggak akan mengampuni Anda selama-lamanya. Dia pun mengatakan dalam hadis yang lain lan yudkhilakallahul jannata. Allah nggak akan memasukkan Anda ke dalam surga. Ini kata saudara yang ahli ibadah, Pak. Kata Nabi berikutnya kemudian meninggallah kedua orang ini. Ketika hari kiamat terjadi dibangkitkan kedua-duanya. Ketika dibangkitkan Allah bertanya kepada ahli ibadah dengan mengatakan a'anta a'lamu minni, apakah Anda merasa lebih tahu tentang aku dibandingkan aku? Dari mana Anda bisa berani mengatakan aku gak akan mengampuni orang ini karena kemaksiatannya? Itu perkataan Allah. Ditanya, apakah Anda lebih berpuasa daripada aku gitu? Kemudian dikatakan Allah berfirman kepada orang yang ahli maksiat, udkhul anta al jannata bi rahmati. Silakan Anda wahai pelaku maksiat masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Jadi Allah ampuni semua dosanya, Pak. Diberikan rahmat kepadanya suruh masuk surga. Padahal ahli maksiat. Sedangkan kepada ahli ibadah Allah berkata kepada para malaikat, bawa orang ini dan masukkan ke dalam neraka. Ini hadis yang hampir mirip, Pak, tentang dua pelajaran terakhir yang kita ambil dari hadis yang pertama. Tidak boleh mengkafirkan orang dengan sembarangan selama dia masih punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali jelas memang dia berbuat kafir. Tapi hati-hati sekali lagi, perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan karena kejahilan, bukan karena menyepelekan. Karena kalau menyepelekan lain lagi. Tolong dibedakan, ya. Karena ketidaktahuan, bukan karena memang dia sengaja gitu, enggak. Kayak ada orang yang sengaja mengatakan kalau sholat tidak wajib, ya jelas itu mah kafir. Atau kemudian Quran adalah, ada yang mengatakan sekedar dongeng, buku dongeng gitu, buku cerita, ini jelas kafir. Yang sedang kita bicarakan sekali lagi, tidak boleh mengkafirkan orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat gitu. Karena bisa jadi Allah ampuni kemaksiatannya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah masukkan ke dalam surga. Tugas kita rahimahumullah adalah mengajaknya, mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar. Dakwah itu mengajak, meluruskan, bukan menyakiti. Rahimahumullah. Ini poin yang keempat ya. Yang kelima. Ya, yang keempat. Kemudian yang terakhir, Pak. Yang terakhir, poin yang kelima, walaupun di hadis ini ada hal, yaitu berkenaan dengan bagaimana anak-anak ini melaksanakan wasiat dari ayahnya, tapi kata para ulama, walaupun begitu tetap dalam Islam kalau terjadi hal seperti ini, anak-anaknya nggak boleh melakukan. Ya kan, bapaknya wasiat untuk dibakar, sedangkan itu bagian dari hal yang diharamkan. Karena wasiat itu tidak berlaku untuk hal-hal yang berhubungan dengan maksiat. Jadi untuk kita gitu ya, ketika ada wasiat dari orang tua,
tetapi itu hal-hal yang haram, nggak boleh dilaksanakan. Ya, tidak boleh dikerjakan. Kalau tiba-tiba habis ini kemudian bapak datang ke anak-anak mengatakan nanti kalau bapak mati tolong bakar ya, kemudian sebarkan abunya ya gitu, maka anak-anak bapak tidak boleh mengerjakan wasiat itu, karena wasiat tidak boleh berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Malah jangankan hal itu Pak, wasiat yang berhubungan dengan perkara yang bisa mengakibatkan kerugian orang sekitar kita pun itu nggak boleh. Kita pernah menyampaikan ketika pendapat sebagian para ulama, kenapa dalam Islam wasiat ketika berhubungan dengan harta maksimal adalah 1/3 dari hartanya? Karena di antara alasannya, kalau semuanya diberikan sebagai wasiat gitu, maka nanti anak-anaknya akan kelaparan, akan terjadi kezaliman gitu. Ya, kalau filmnya meninggalkan keluarga dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, baik kuat ekonomi gitu ataupun kuat iman, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, fakir, apalagi sampai mengakibatkan mereka meminta-minta kepada orang lain. Ya, ini poin yang terakhir dari apa yang kita sampaikan berkenaan dengan hadis seseorang yang ingin atau berwasiat agar dibakar tubuhnya kalau dia meninggal dunia. Ada memang sebagian pendapat seperti yang dikatakan sama Dr. Sulaiman Al-Ashqar, bahwasanya ada hikmah yang lain berkenaan dengan ternyata walaupun orang itu pelaku maksiat, ternyata tetap sayang sama anak itu nggak hilang Pak. Ya, ini hikmahnya gitu atau pelajarannya. Jadi segalak-galaknya bapak gitu, bukan segalak-galak, tapi seahli maksiatnya seorang bapak, tetap kalau punya anak mah sayang sama anak gitu. Sayang sama anak. Ini buktinya hadisnya gitu. Kan tadi dia mengatakan, menurut kalian aku bapak yang gimana sih? Dan anaknya mengatakan, kau adalah bapak yang terbaik bagi kami. Berarti kan kewajiban secara duniawinya gitu dia tetap diberikan gitu. Ini beberapa hal poin yang bisa kita ambil, kita petik hikmah dari hadis yang tadi kita bacakan. Dan barangkali untuk materi saya cukupkan sampai di sini. Kalau mau ada langsung dengan dialog atau tanya jawab, silakan kita buka forumnya. Mudah-mudahan bisa bantu jawab. Barangkali ada, tafadhol. Mengapa, silakan Pak. Mengenai istilah kafir tersebut dalam Al-Quran banyak ya, kafir. Pengajaran kafir keluar dari agama Islam ataupun kafir berpaling itu, apakah semisal misalnya ada perintah terus kita mengkafir dari perintah tersebut gitu, berpaling maksudnya. Berpaling. Iya. Itu apakah dalam hal perbuatan kita ada suatu saat juga menjadi statusnya kafir karena tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan gitu, atau mengerjakan apa yang Allah larang gitu. Nah itu gimana Ustaz? Kafir, arti kafir apa Pak? Paling kafir itu yang Anda ketahui artinya adalah menutupi atau mengingkari. Makanya petani itu dalam Al-Quran disebut dengan kafir. Petani bahasa Arabnya juga kafir Pak. Di Quran ada. Kenapa? Karena petani itu kerjanya suka nutupin benih dengan tanah. Iya kan? Nutupin benih dengan tanah, tutup gitu. Kafir. Di Quran surat, sebentar saya lihat Qurannya. Saya lupa ayatnya sebentar. Tapi ada di Quran dikatakan bahwasanya kafir itu adalah sebutan buat para petani. Nanti kita carilah. Tapi intinya ada ayat yang menunjukkan kalau kafir secara bahasa artinya menutup, bukan mengingkari. Kalau mengingkari namanya i'rad. Walaupun dalam beberapa ayat memang suka diungkapkan kafir itu diartikan juga i'rad, memalingkan, berpaling. Tetapi beda sebenarnya antara berpaling dengan mengingkari.
Kalau berpaling bisa dipahaminya dia mengakui akan kebenarannya, namun dia berpaling, Pak. Gak mau menerima kebenaran itu. Contoh begini, dalam ayat Al-Quran mengatakan waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka bagi dia kehidupan yang sangat menyulitkan dalam kehidupannya. Kalimatnya a'radu, berpaling. Kata para ulama, di sini berkenaan dengan orang-orang yang sering mengabaikan Al-Quran, tidak baca, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, disebut dengan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Tapi kalau mengingkari adalah meyakini kalau Quran bukan bagian dari kalam Allah, contoh begitu. Jadi beda antara berpaling, jadi tidak, atau mungkin begini bahasanya, tidak semua keberpalingan dari sesuatu itu dianggap kafir. Tetapi kalau kemudian itu terjadi karena akibatnya menyepelekan apa yang harusnya dia yakini, itu bisa membuat dia kafir. Dipahami, Pak? Atau gini, saya ulangi lagi. Kafir secara bahasa artinya menutup. Menutup. Kafir atau orang disebut dengan kafir kenapa? Karena sesuatu yang harusnya dia yakini ditutupi hatinya agar tidak meyakini, membenarkan perkataan tersebut atau pernyataan tersebut atau hal yang harus dia yakini tersebut. Maka orang kafir adalah orang-orang yang tidak yakin dengan rukun iman. Karena kafir kebalikan dari iman. Kafir itu kebalikan dari iman. Ketika orang-orang beriman adalah mereka orang yang meyakini 6 rukun iman, maka orang kafir adalah yang tidak meyakini 6 rukun iman atau salah satu dari 6 rukun iman. Orang yang berpaling dari sebuah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah belum tentu disebut dengan orang yang kafir. Belum tentu disebut dengan orang yang kafir. Bisa disebut dengan orang yang kafir ketika keberpalingannya pertama disebabkan karena menyepelekan kebaikan tersebut, menganggap itu bukan bagian dari perintah, menganggap itu bukan bagian dari syariat. Nah, kalau ini bisa disebut dengan kafir. Kayak tadi, orang yang berpaling dari sholat karena menganggap sholat gak wajib. Ngapain sholat? Ya, ngapain sholat gitu? Gak ada pentingnya sholat gitu. Waliyadzubillah tsumma waliyadzubillah. Tapi kalau orang meninggalkan sholat karena ketidaktahuan kalau sholat itu wajib, atau karena memang dia adalah orang yang terlalu mengekor kepada hawa nafsunya sehingga termasuk orang yang lalai, Pak. Ada azan, dia masih tidur-tiduran, malah kemudian dia tarik selimut untuk makin tidur, dia pura-pura tidur gitu. Sampai habis waktu sholat, sampai dia pun gak sholat, kita gak bisa memvonis dia orang yang kafir, Pak. Tapi dia telah melakukan sebuah perbuatan dosa yang dosanya melebihi dosa zina, melebihi dosa membunuh. Ini perkataan para ulama. Orang yang meninggalkan sholat karena alasan lalai, bukan karena menganggap gak wajib ya, tapi karena lalai, dia telah berbuat dosa dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, dosa berzina, dan dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Selain syirik, itu barangkali, Pak. Jadi kadang-kadang dalam kota itu kita menganggap ini ada suatu ancaman misalkan atau suatu peringatan, terus ujung-ujungnya yaitu orang-orang yang kafir gitu kan? Iya, contohnya seperti waman lam yahkum gitu ya. Iya, jadi ini berarti bukan kita kira muslim gitu kan? Gitu. Atau jenis misalnya nih, ada juga misalnya yang di Al-Quran itu walaupun bilang itu kotor mujrimin, namun lagi namin mafi, bayaku bayar tanah gitu ya, dan seterusnya itu yang di surat kafir itu. Nah itu muslimin juga saya membaca ada yang mengatakan itu sebagai orang-orang yang kafir gitu. Nah ini bukan buat kita berarti dong gitu. Apakah ini juga kalau muslim sebenarnya orang berdosa gitu ya, kenapa dikatakan sebagai orang yang kafir juga? Padahal kalau kita catatan kita juga nanti kan juga dibukakan juga bisa.
Jadi kadang-kadang di ayat Al-Quran itu ini berlaku untuk kita juga atau enggak ya gitu. Kalau udah dibilang di garis kafir itu berarti untuk orang-orang yang benar-benar bukan muslim gitu Ustaz. Baik, begini. Pertama, ada ayat contoh begini, Pak. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Tapi tidak kemudian dipahami gara-gara ini kafir. Karena pelaksanaan hukum Allah secara umum tidak bisa dilakukan secara individu, Pak. Ada sebagian aturan Allah, hukum Allah yang dilakukannya bukan oleh kita, tapi kewenangan orang-orang tertentu. Faham, Pak? Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, berarti kurang sunnah ya. Sekecil apapun gitu, maka dia kafir. Kan begitu. Tetapi ada sebagian aturan kita nggak bisa ngerjain semua, Pak. Contoh begini, kata para ulama, hukum potong tangan bagi para pencuri itu adalah kewajiban pemerintah, bukan pribadi individu. Maka nggak bisa orang yang kemudian anaknya mencuri lalu dibiarkan nggak dipotong tangannya, dianggap wah kafir ya itu anak ente nyuri nggak dipotong tangannya, nggak bisa. Karena ini kewajibannya bukan kita, bukan pribadi. Ya Allah. Maka dalam hal ini ya kita nggak ada masalah insya Allah. Yang berdosa adalah orang yang punya kewenangan tapi tidak menggunakannya. Itu poin yang pertama. Berikutnya kemudian dalam beberapa hadis ada ungkapan begini. Contoh seperti ada hadis mengatakan ayatul munafiki thalathun. Sifatnya orang munafik itu ada 3. Apa saja? Idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada khalafa, kalau janji dia suka ingkar. Wa idza tu'mina khana, kalau dikasih amanat dia khianat. Ini ciri orang munafik, Pak. 3. Dalam hadis yang lain 4. Wa idza khasama fajara, kalau dia bertengkar sampai pukul-pukulan, sampai melukai wajah, sampai mengeluarkan darah gitu. Ini sifat orang munafik. Tapi apakah kemudian gara-gara ini kita pun memponis lalu kemudian siapa Aisyah itu sama Ali berarti munafik karena sampai bunuh-bunuhan? Karena ada perang, Ali dengan Aisyah disebut dengan perang Jamal, Muawiyah dengan Ali disebut dengan perang Siffin. Ini bertengkar kan sampai bunuh-bunuhan itu, Pak. Apakah kemudian kita mengatakan ketika seorang berbohong, wah ente munafik nih. Kenapa? Ente bohong. Karena dia mengatakan sifat orang munafik itu tukang bohong, suka bohong gitu. Kalau ngomong, jadi ada beberapa perbuatan yang dilakukan sama ini, Pak. Tapi tidak kemudian divonis yang ini berbuat ini langsung divonis ini gitu. Ngerti nggak, Pak? Bisa dipahami? Ada kemaksiatan satu nih. Contoh minum khamar lah. Minum khamar mungkin dilakukan sama orang beriman. Mungkin nggak, Pak? Mungkin karena maksiat. Dulu ada anak sahabat itu suka minum khamar. Ada loh. Sampai kena hukuman berkali-kali dijilid. Tapi yang paling mungkin minum khamar adalah orang kafir. Tapi nggak bisa kemudian kita menganggap dia kafir gara-gara minum khamar. Bisa dipahami nggak, Pak? Kalimat mujrimin tadi pun demikian. Perbuatan dosa. Ya Allah. Bisa dipahami kira-kira? Jadi karakter sifatnya orang-orang kafir, Pak. Sifatnya orang-orang kafir itu pun adalah perbuatan dosa kalau dilakukan sama orang-orang mukmin. Bedanya dia berdosa ketika berbuat itu karena masih meyakini Allah sebagai Tuhannya. Sedangkan orang kafir ini ya karena kekafirannya melakukan itu. Ini karena dorongan hawa nafsu, karena godaan setan, karena ajakan teman gitu. Kalau ini mah enggak, karena memang dia merasa nggak ada masalah gitu. Tapi nggak bisa kemudian kita langsung vonis gara-gara ini kafir ente gitu, enggak. Cuman lama kelamaan kalau dia terus bergumul di tempat itu dengan perbuatan itu sampai menganggap remeh perbuatan tersebut, itu bisa mengakibatkan jatuh dalam kekufuran. Bisa tapi
Nabi mengatakan begini, contoh Pak. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, kata Nabi. Mencela orang Islam itu adalah bentuk kefasikan, dan membunuh orang Islam itu bentuk kekufuran. Bisa dipahami Pak? Mencela orang Islam itu bentuk kefasikan, membunuhnya bentuk kekufuran. Tapi nggak bisa tiba-tiba kemudian dikatakan karena membunuh seorang Muslim, wah kafir ente ini. Kenapa ente telah bunuh orang Islam? Nggak bisa. Kalau film yang hukum Allah perlu ditelusuri dulu kenapa dia membunuh. Apalagi kalau kita mengaitkan dengan beberapa hadis, ada beberapa hal pembunuhan yang diperbolehkan. Seperti, tapi ini bagi ini ya, sebagainya bagi kalangan tertentu. Seperti hukum kisos, membunuh orang yang membunuh, kemudian membunuh al-muhsanat, az-zani, orang yang sudah menikah tapi berbuat zina, yang kita sebut dengan rajam. Kemudian membunuh yang berhubungan dengan peperangan. Ya Allah. Jadi itu mungkin barangkali yang Anda pahami dari pertanyaan Bapak, jawabannya adalah itu. Tidak setiap perbuatan yang dilakukan sama orang kafir dan menjadi cirinya orang kafir, ketika dilakukan sama orang yang beriman membuat dia kemudian kafir, kecuali ketika dia mengerjakannya dengan alasan yang sama seperti orang yang kafir, menganggap itu adalah perbuatan yang tidak ada masalah dalam agama gitu. Maka ini bentuk kekufuran dia terhadap hukum Allah. Bisa dipahami kan? Mudah-mudahan ya Allah. Tapi kalau kemudian yang dia lakukan karena hawa nafsu, karena godaan setan, karena hal-hal yang tidak sampai mengingkari perbuatan itu, maksudnya tidak sampai menganggap remeh perbuatan tersebut, maka dia terus bergumul dalam dosa. Terus dalam dosa. Kayak seorang pezina dan dia muslimah, tahu zina itu haram, tapi dia merasa gak punya cara itu, ya dia berdosa aja terus selama berzina itu, Pak. Ya Allah, apakah mungkin Allah memaafkannya? Kalau berbicara mungkin. Tetapi kan kalau sebatas kemungkinan, ada kemungkinan juga nggak akan Allah ampuni. Kalau berbicara mungkin ya mungkin. Ya Allah. Tapi jangan sampai ya gara-gara itu kita kemudian berbuat dosa. Khawatirnya malah karena di ungkapan yang lain, seseorang yang melakukan sebuah perbuatan dosa dan menyadari itu sebuah perbuatan dosa, ini juga bisa merupakan bagian dari dosa yang bisa masuk kategori dosa besar. Udah tahu ini salah tapi dilakukan gitu. Ya, waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada? Silakan kalau masih ada. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak. Ya. Iya, Pak. Kalau memindahkan makam itu hukumnya? Memindahkan makam dengan alasan yang syar'i yang urgen boleh, Pak. Alasannya apa, Pak? Dipindahkan. Alasannya itu biar kumpul sama keluarga. Oh, kalau itu mah kurang dianjurkan. Kalau hanya alasannya itu kurang dianjurkan. Tapi kalau alasannya karena apa, kayak semacam tempat tersebut mau dibangunkan apa gitu, lalu ada keputusan dari pemerintah untuk dipindahkan, atau seperti tempatnya terbawa air lalu longsor dipindahkan tempat lain, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sebatas agar berkumpul dengan keluarga, sebaiknya tidak, karena kebersamaan di satu lokasi di alam kubur tidak akan membuat mereka jadi sama-sama juga. Nah, memang masing-masing punya jatah, masing-masing punya.
nggak, yang Anda tahu nggak? Kalau sekedar itu alasannya nggak? Yang Anda tahu harus lebih ini kan gini. Contoh begini Pak, kita pernah menyampaikan seseorang yang di zaman Nabi itu pernah ada orang yang meninggal dunia. Lalu kemudian orang ini meninggal di tempat dia lahir. Nabi mengatakan kalaulah dia meninggal di tempat yang bukan lahir, ini luar biasa kata Nabi. Tapi sahabat heran, maksudnya Rasul, seseorang itu kalau meninggal di tempat yang bukan kelahirannya, maka jarak itu bakal jadi kebaikan bagi dirinya. Makanya nanti ada anjuran atau ada ungkapan dari para ulama, kita tidak harus menguburkan orang Jawa yang meninggal di Karawang di Jawa. Ulangi ke Jawa. Iya, nggak harus, udah jadi dikuburkan di sini. Karena sunnahnya dikuburkan di tempat kematiannya. Itu sunnahnya Pak, dikuburkan di tempat kematiannya. Tidak harus gitu. Oh dia orang Jawa tuh, nggak harus itu, nggak harus. Tidak mesti gitu. Nah untuk urusan begini saja Pak, untuk urusan yang ini saja nggak harus gitu. Ini sudah dikuburkan, sudah rapi, sudah beres, tiba-tiba pindahin. Ini kan makin merepotkan. Kalau mau dari awal aja sekalian, walaupun ya tadi jadi kurang baik. Kenapa? Karena ada kebaikan dari, ternyata diukur Pak, Jawa ke Karawang jadi kebaikan. ada keterangan yang konfirmasi. Kita pernah baca ini sih kalau nggak salah ketika dulu berbicara masalah jenazah, kalau tidak salah. Jadi yang Anda ketahui, kalau alasannya tidak urgen, karena nanti itu jenazah bakal digali lagi Pak. Kalau digali lagi ada kemungkinan nanti akan tersingkap aibnya. Maksud tersingkap aib adalah bisa aja kan jenazah pas diungkap itu dibuka gitu ternyata udah hancur padahal baru 2 hari. Baunya udah busuk padahal baru kemarin gitu. Nanti orang pun beranggapan wah jangan-jangan pelaku dosa nih, wah gitu. Kan kita gitu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang aneh. Jadi yang Anda pahami, yang Anda ketahui, wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau urusannya, kalau alasannya tidak urgen, tidak penting, maka udahlah, yang sudah meninggal mah dibiarkan saja. Apalagi kalau meninggalnya di luar daerah. Karena yang Anda tahu kalau di luar kota, di luar negeri atau di luar ini yang harus menggunakan pesawat, nggak tahu benar apa enggak. Katanya kalau mau dikirim itu si jeroan dikeluarin Pak. Dibuka, dibelek dadanya, diambil jeroannya, dipisahkan, kemudian baru bisa dikirim lewat pesawat. Katanya begitu. Karena kalau nggak gitu, proses pembusukan lebih cepat. Karena pernah ngalamin ketika teman meninggal di Sudan, lagi kuliah, wafat. Keluarganya tetap pengen dikirim. Dan disampaikan kepada mereka dari kedutaan itu, silakan, tapi dengan satu begini Bu ya. Ini nanti anaknya akan kami ambil bagian dalamnya, kami keluarkan, akan kami kirim tanpa bagian dalam. Pas dibilangin begitu nggak mau keluarganya, nggak mau keluarganya. Udah apa dikuburkan di sana saja, dikuburkan di sana ini. Yang nggak tahu sih dulu, nggak tahu kalau sekarang apakah masih berlaku itu atau enggak. Yang nggak tahu begitu. Allah a'lam. Makanya ya banyak kan yang meninggal di Mekah, di Madinah gitu, nggak dikirimkan di antara alasannya selain itu 2 kota yang bagus gitu, yang suci, karena juga itu. Cukup ya insyaallah. Gimana Pak? Saya ingat tadi Pak Ustaz menyebutkan meluruskan hadis Nabi yang mengatakan ambil amalan lisanai amarna pawarad. Itu pawarad tuh. Nah, saya lupa itu biar kebetulan diingatkan lagi. Rawahu siapa tuh Pak? Aduh, rawahunya saya juga lupa Pak. Sebentar, saya coba. Aja. Iya betul Pak. Artinya itu. Kalau nggak salah mesti Bapak Ahmad ya. Iya. Saya coba buka dulu di aplikasi hadis. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Iya. Hadisnya riwayat Imam Ahmad. Nah, Nah, yang saya mau tanya,
keterangan Pak Warda itu bagaimana? Maksud saya, apakah terbatas amalan yang dilakukan anggaplah satu atau seluruhnya? Karena kan pemahaman saya man amil amalan, Iya. ya kan? Barang siapa yang beramal atau barang siapa yang berbuat. Iya. Yang Anda tahu itu amalan yang berhubungan dengan yang tidak ada perintahnya itu. Yang satu itu aja. Yang satu itu aja. Berarti yang lain tidak. Iya. Seperti pernyataan para ulama begini Pak. Ketika mereka membahas tentang sebuah hadis, man taraka salat al-asri habitu amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugur semua amalannya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan semua amalan di hadis ini adalah amalan pada hari itu. Itu ya. Ustaz. Ya, amalan pada hari itu. Sebelum. Di hadis ini pun amalannya itu saja. Jadi bukan berarti gara-gara itu nanti syahadatnya juga batal gitu, enggak. Jadi kalau seseorang, contohnya sholat nih gitu, sholat dengan melakukan sebuah ada gerakan yang tidak dicontohkan sama Nabi, maka sholat itu yang kemudian nggak akan diterima sama Nabi, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada yang takbirnya sampai putar Pak, Allahu Akbar. Iya. Pernah lihat barangkali? Nah ini nggak ada contohnya. Atau yang gini. Kalau yang gini ada sebuah riwayat mengatakan dulu ketika Nabi di masa perang, Oh gitu. di masa perang sambil menyiapkan pedang. Ada yang mengatakan begitu. Iya. Karena kan ya kalau tiba-tiba diserang mah ya udah keluarin pedang. Sekarang mah enggak gitu. Sekarang mah enggak. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Jadi gitu Pak ya. Karena saya kebetulan di grup tapi untuk pemahaman yang perlu diulang-ulang. ya hadisnya insya Allah sahih Pak, disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Cukup insya Allah. Baik, cukup barangkali. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Satu hal barangkali nanti ada kitab khusus Pak berkenaan dengan mengkafirkan ini. Ada kitab namanya Ad-Dawabit fi Takfir, kaidah-kaidah dalam mengkafirkan. Namun agak dalam pembahasannya, jadi belum kita masuk ke ranah itu. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu bisa kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan. Tapi intinya kembali ke poin yang pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain walaupun orang tersebut pelaku maksiat. Malah kata para ulama, kenapa juga Syiah nggak dikafirkan? Karena itu banyak miripnya. Ada yang makna begitu. Banyak hal yang samanya gitu, walaupun banyak maksiatnya, banyak hal-hal yang wah kacaunya gitu. Tapi si yang lainnya ada hal yang bingung juga, makanya masih diterima di ibadah haji gitu kan? Masih diperbolehkan ibadah haji di sana. Karena ya gitu kayak orang munafik di zaman Nabi SAW. Kayak orang munafik di zaman Nabi, padahal sudah jelas orang munafik nih. Pas sampai sahabat mau bunuh dia, tapi dia mengatakan jangan. Ya, ala kulli hal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ilmu-ilmu dari Allah, dengan hal-hal yang positif agar pengetahuan kita makin terbuka dan makin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza al-muttaqun wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.